Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Hafiz, NIM 43134210006. Kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Penjelasan. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat paling tinggi, yaitu evaluasi. Saya Firly Febri Trinanda dengan NIM 43134210011 akan melanjutkan materi mengenai afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi. Afektif dibagi ke dalam 5 jenjang. Yang pertama yaitu receiving atau attending, yang memiliki arti menerima atau memperhatikan, yaitu kepekaan seseorang dalam menerima rancangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu responding atau menanggapi. Artinya yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Aspek selanjutnya yaitu valuing atau menilai atau menghargai. Artinya yaitu memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan atau membawa kerugian atau penyesalan. Aspek yang keempat yaitu organization, yaitu mengatur atau mengorganisasikan, yang mempunyai arti yaitu mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Aspek yang terakhir yaitu characterization by a value complex or value complex. Artinya yaitu karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yang memiliki arti yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Perkenalkan, nama saya Intan Tasya Zahra dari program studi farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikomotorik. Psikomotorik ialah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini biasanya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotor juga berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar keterampilan atau psikomotor dapat diukir melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan teks kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan. Berbagai nilai pendidikan Islam ditemukan dalam Quran Surat Luqman ayat 1-19. Ada 6 macam, yaitu nilai pendidikan tauhid, nilai pendidikan akhlak, nilai pendidikan ibadah, nilai pendidikan sosial,
nilai pendidikan mental dan nilai pendidikan keteladanan. Yang pertama ada nilai pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik. Karena menurut Al-Qurtubi, perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang paling besar. Oleh karena itu, perlu pemurnian akidah dan penyucian niat dengan melaksanakan segala sesuatu secara ikhlas. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala adalah roh segala ketaatan, kunci agar segala kebaikan diterima di sisinya, serta pintu pertolongan dan taufik. Arti ikhlas kaitannya dengan tauhid ini ialah membersihkan diri dari segala rupa syirik, dan ikhlas ini tempatnya itu dalam hati. Makanya beriman kepada Allah itu adalah pendidikan yang paling utama orang tua kepada anaknya. Perkenalkan, nama saya Mela Agustin. Di sini saya akan menyampaikan tentang nilai pendidikan akhlak dan pendidikan ubudiyah. Yang pertama yaitu nilai pendidikan akhlak, misalnya tentang akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tidak menyekutukannya, senantiasa mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya bersifat lemah lembut dan selalu mematuhi kedua orang tua, yaitu sebagai contoh akhlak kepada kedua orang tua. Selanjutnya, akhlak kepada sesama manusia, misalnya dengan cara rendah hati, tidak sombong, berperilaku sederhana, lemah lembut, dan tidak mengeluarkan ucapan-ucapan kasar. Nilai pendidikan ubudiyah, contohnya yaitu dengan cara sholat, zakat, puasa, dan haji, lalu bersedekah, menghadiri kajian, dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Perkenalkan, nama saya Kevin Apriyadi dari Prodi Farmasi Rombel A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan sosial dan nilai pendidikan mental. Yang pertama, nilai pendidikan sosial. Di antara dasar sosial terpenting dalam membentuk perangai dan mendidik kehidupan sosial anak adalah membiasakan untuk melakukan pengawasan dan kritik sosial yang dapat membangun pergaulan di setiap individu, meneladani dan memberikan teladan yang baik, memberikan nasihat kepada individu yang menyimpang. Yang kedua, nilai pendidikan mental. Pembinaan mental menjadi suatu yang sangat penting bagi didik dalam menghadapi dinamika sosial di masyarakat. Pendidikan mental yang utama adalah kesabaran. Sabar berarti al-habs, mencegah, menghalangi, dan menjarakan. Al-jara'ah, keberanian, dan ketabahan. Sabar adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. Saya, Musdalifah Faradila Rumbara, akan menyampaikan tentang nilai pendidikan keteladanan. Hal lain yang diketengahkan Luqman Al-Hakim di dalam melakoni pendidikan adalah suri teladan, cinta, dan rasa kasih sayang. Ia senantiasa memanggil anak beserta dirinya dengan panggilan ya bunayya, yang artinya wahai anakku. Sungguh suatu panggilan indah yang membuat peserta didik merasa sangat dicintai, sehingga kedepannya tumbuh menjadi orang yang juga mencintai dan menghormati sesama. Perilaku pendidik merupakan hal penting dalam proses pendidikan. Penyampaian materi pendidikan oleh Luqman Al-Hakim diawali dengan kata ya bunayya, wahai anakku, merupakan sebuah tafsir dalam arti belas kasih dan rasa cinta, bukan sebuah pengecilan dan penghinaan. Itu artinya bahwa pendidikan harus berdasarkan pada rasa kasih sayang dan komunikasi efektif antara pendidik dan anak didiknya, yang didorong oleh rasa kasih sayang yang direalisasikan dalam pemberian bimbingan dan arahan agar anak didik terhindar dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu di antara tugas pendidik adalah menyayangi anak didiknya
sebagaimana seorang ayah menyayangi anaknya, bahkan dan selalu menasihati kepada anak didiknya agar terhindar dari akhlak tercela. Perkenalkan, saya Eka Putri Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik menurut Quran Surah Luqman ayat 1-19. Kognitif menyasar ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Adapun aspek efektif mencakup watak, perasaan, dan pikiran-pikiran perilaku seseorang. Sementara hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Bila dikaitkan dengan pembahasan nilai pendidikan Islam sebelumnya, maka aspek kognitif dari Quran Surah Luqman ayat 1-19 berkaitan dengan tauhid. Sedangkan afektif ada pada masalah ibadah, sosial dan mental, psikomotorik ada pada masalah akhlak, sosial dan keteladanan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tauhid dalam penanaman kognitif, afektif, dan psikomotorik merupakan sesuatu yang pertama dan utama diberikan kepada setiap pribadi manusia. Pendidikan tauhid ini hendaknya dimulai dari keluarga atau rumah tangga. Dalam hal ini orang tua kepada anaknya. Apabila pendidikan tauhid berjalan dengan baik dalam keluarga, maka untuk selanjutnya pendidikan sekolah dan masyarakat akan lebih baik. Tetapi apabila pendidikan dalam keluarga itu kering dari nilai ketauhidan, akibatnya pendidikan ibadah, akhlak, dan sosial akan jauh dari yang diharapkan. Namun pendidik terlebih dahulu harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya agar nasihat yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau terucap ke dalam hati peserta didik. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.